Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman mahasiswa, untuk pertemuan praktikum kita pada hari ini, kita akan coba mengoperasikan mesin press atau mesin milling, ya. Oke, jadi biasanya kalau misalnya kita pada fungsinya biasanya kita bisa membuat alur, ya. Kemudian bisa juga membuat roda gigi. Kalau kita ingin membuat roda gigi, berarti kita harus menggunakan mesin milling. Itu yang pertama. Kemudian yang bagian-bagiannya, ini ada beberapa bagian utama daripada mesin milling atau mesin press. Yang pertama ini kepala utamanya, ini kedudukan nanti daripada end millnya, ya, ini end millnya. Kemudian di sini ini disebut dengan kepala pembagi, ya. Kalau kita ingin membagi misalnya benda menjadi 4 bagian, kita menggunakan kepala pembagi. Kemudian ada meja. Nah, meja ini meja kedudukan daripada benda kerja, nanti ada ragum, ya, boleh diletakkan di sini atau kepala pembagi. Kemudian di sini ada penggeraknya, penggerak meja, ya. Ini kalau kita ingin pergerakannya memanjang, ya. Kemudian ini untuk pergerakan melintang, ya. Perbedaannya dengan mesin bubut, kalau ya pada mesin bubut yang bergerak adalah yang berputar adalah benda kerjanya, ya. Tapi kalau yang dimiliki atau mesin press yang berputar adalah pahatnya, ya, itu perbedaannya. Kemudian ini tuas untuk menaikkan meja, sekaligus nanti untuk mengatur kedalaman pemakanan benda kerja. Oke, kemudian kita lanjut ke langkah bagaimana cara mengoperasikan dan menjalankannya. Nah, di sini ada tombol, ya, atau tuasnya ada 3. Yang pertama ini adalah tuas utamanya untuk nanti menyalakan mesin, ya, sekaligus nanti untuk memutarkan end millnya. Yang tombol kedua ini untuk otomatis, kalau kita ini tidak ingin manual kita bisa diotomatiskan. Kemudian yang tombol ketiga adalah untuk menyalakan pompa air untuk pendinginan pada saat kita mengoperasikan mesin. Cara penyalaannya, ini tombol ini kita turunkan semua, ya, kita turunkan. Kemudian di sini ada 2 tombol. Ada tombol emergency, kalau nanti tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan langsung kita bisa matikan. Oke, setelah tombol belakang nyala semua, baru kita tekan yang warna hijau. Nah, mesin akan menyala. Kemudian untuk menyalakan atau memutar daripada end mill ini, di sini ada tombolnya lagi, satu lagi. Nah, ini ada titik 0, berarti posisi mesin dalam keadaan mati. Kalau kita putar ke arah kiri, berarti putaran dari end mill itu adalah searah dengan jarum jam. Sama tadi kalau kita di mesin bubut, ya, kita coba. Nah, maka end mill akan berputar. Ini untuk mematikannya. Kalau kita putar ke arah kanan, maka end mill akan berlawanan arah. Jadi yang kita pakai biasanya untuk pemakanan pada saat kita pemakanan pada benda kerja, posisinya adalah yang searah dengan jarum jam. Kemudian contoh, kita ingin mengambil contoh, misalnya kita ingin membagi benda kerja itu menjadi 4 bagian, ya. Oke, jadi cara pertama kita pasang dulu benda kerja, ya, pada caknya. Jadi kita pasang pada caknya. Kemudian kita atur kepala pembagi posisi derajat atau kepala pembaginya di atas ini ada angkanya, ya. Posisi awalnya itu posisi caknya itu harus pada posisi 0 dengan cara memutar tuas kepala pembagi, ya, sampai dia mendapat posisi 0 untuk bagian pertama. Oke. Sebenarnya tidak harus dari 0, tapi untuk lebih memahaminya kita mulai dari 0. Oke, setelah dapat titik 0, baru kita setting, ya, bendanya dengan end millnya, ya. Oke, seperti ini misalnya, ya. Kemudian baru mesin kita nyalakan, baru kita mulai proses pemakanan. Oke. Pemakanan secara bertahap sampai didapat benda ke pembagian sesuai dengan kedalaman pada job sheet yang akan digunakan.
Ya, kita anggap ini bisa selesai. Titik pertama sudah selesai, bagian pertama, baru kita putar kembali kepala pembagi. Kalau kita ketahui bahwa satu putaran itu adalah 360 derajat. Berarti kalau kita ingin membuat bagian yang kedua, kita harus memutar kepala pembagi ke titik 90 derajat. Oke. Ini untuk bagian sisi yang kedua. Ya, baru kita mulai pemakanan ya dengan menggeser meja yang melintang ya. Kemudian nanti disesuaikan untuk kedalamannya dengan cara menambah atau menggerakkan kedalaman pemakanan dengan memutar tuas pengangkat meja. Mungkin seperti itu dasar-dasarnya. Nanti mudah-mudahan dapat dipahami dan nanti kita bisa langsung praktik dengan menggunakan mesin miring. Mungkin itu saja pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.